masuk ke materi ya. Suntikan intramuskuler ya, suntikan intramuskuler ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu persiapan alat ya, persiapan alat untuk memberikan suntikan intramuskuler ya. Yang pertama itu yang jelasnya harus ada sediaan obat ya, ada sediaan obat, kemudian ada speed ya, sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada kapas alkohol, untuk ini kita pakai yang swab. Kemudian dalam bak instrumen ini ada handscone yang steril ya, handscone yang bersih, kemudian ada nerbekan, ada hand strap, kemudian ada satu gulungan perlang nah, satu gulungan perlang. Kemudian di sini ada kita siapkan untuk pantomnya ya, pantomnya ya, ini adalah bokong manusia ya, kita membayangkan dia ada bokong manusia, pantom ya. Kemudian harus diingat otot ya, otot ataupun tempat penyuntikan intramuskuler ya, intramuskuler. Kalau di pantom ini sudah jelas, bisa kita lihat di sini sudah ditunjuk dari mana ke mana ya. Oke, langkah yang pertama sekali itu adalah kita memberitahu pasien. Selamat pagi Pak, saya Perawat Johanna Marisa Dongoran. Saya akan melakukan tindakan pemberian suntikan intramuskular yang akan disuntikan di daerah bokong Bapak. Oke, sebelumnya saya perbaiki sedikit untuk pasien ya. Kita harus mempergunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien ya. Ada dua tadi yang disebutkan mungkin tidak dipahami oleh halayak ataupun masyarakat umum. Yang pertama itu intramuskuler ya, pasien tidak akan tahu apa itu intramuskuler ya. Berarti akan kita jelaskan bahwasanya kita akan melakukan suntikan di pantat ya, di pantat pasien ya. Bokong itu kan tidak bisa kita sebutkan karena belum tentu pasien itu mengerti apa itu bokong. Oke. Kemudian kontrak ke pasiennya apakah bersedia ya. Sebelumnya jelaskan dulu ke pasien tujuan dari pelaksanaan tindakan ini. Tujuan dari pelaksanaan tindakan ini adalah untuk memasukkan obat ke dalam jaringan otot Bapak agar obat lebih mudah diabsorpsi oleh otot Bapak. Oke. Yang selanjutnya ya, di kontrak ditanyakan kepada pasien bersedia atau tidak. Apakah Bapak bersedia saya melakukan tindakan ini? Oke. Kemudian kita harus jelaskan bahwasanya ini adalah tindakan kolaboratif dengan dokter ya. Bahwasanya ini adalah advice ataupun resep dari dokter ya, resep dari dokter bahwasanya pasien kita ini mendapatkan obat ya, mendapatkan obat. Di sini kita contohkan bahwasanya proses dokter itu pemberian ranitidin ya, pemberian injeksi ranitidin 2 ml atau 25 mg ya. Kemudian ya, apabila pasiennya menolak harus tetap kita berikan penjelasan sampai pasien ini mengerti ya. Tetapi apabila pasien tetap tidak bersedia, sudah kita beri penjelasan, harus kita berikan satu form untuk tanda tangan bahwasanya pasien ataupun keluarga menolak untuk dilakukan tindakan intramuskuler ataupun diberikan suntikan tersebut. Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya ya, perawat mencuci tangan. Saat ini kita sediakan hand rub ya. 6 langkah untuk cuci tangan. Di sini saya akan melakukan 6 langkah untuk cuci tangan. Yang pertama, tekan hand scrub menggunakan telapak tangan. Sebentar. Untuk melakukan tindakan cuci tangan lebih efektifnya itu
adalah cincin, perhiasan, jam tangan harus kita buka, ya. Karena kuman bisa menempel di alat-alat tersebut. Langkah pertama yaitu telapak tangan dengan cara memutar searah jarum jam sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang kedua yaitu punggung tangan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Begitu pula sebaliknya dengan yang satunya lagi. 1, 2, 3, 4. Yang kedua yaitu sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu dengan langkah mengunci. 1, 2, 3, 4. Yang kelima yaitu ibu jari dengan cara memutar. 1, 2, 3, 4. Begitu juga sebaliknya. 1, 2, 3, 4. Yang keenam yaitu kuku-kuku jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selesai. Oke, setelah itu baru kalau kita mencuci tangannya di bawah air mengalir, itu setelah gerakan yang terakhir itu gerakan ya memutar, baru tangan kita bilas dengan air mengalir, ya. Oke, yang langkah yang selanjutnya, ya, kita akan letakkan alat-alat pasien tadi, kemudian kita akan pasang perlak, ya, pasang perlak. Permisi Pak, saya akan memasang pengalasnya ya Pak. Angkat sedikit ya Pak kontaknya. Sedikit ya Pak. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memposisikan pasien. Ya, kita akan posisikan pasien miring ke kiri atau ke kanan. Ya. Oke. Dengan cara kita tekuk salah satu kaki pasien. Kalau misalnya pasien kita miringkan ke kiri, ya, berarti kita akan tekuk kakinya yang sebelah kanan, ya. Kemudian salah satu tangan dibuat jadi bantalan pasien, ya. Kemudian kita akan bantu miringkan pasiennya, ya. Yang selanjutnya kita akan evaluasi, kita akan melihat, ya, bokong pasien, ya. Kita lihat apakah, ya, di kulit pasien itu misalnya ada luka, ya, atau ada penyakit kulit, ya. Kita evaluasi, ya. Setelah kita evaluasi, baru kita akan letakkan alatnya, ya. Dan sebelumnya kita pasang sarung tangan dulu. Oke, perhatikan untuk membuka bak instrumen, ya, tutupnya harus kita balikkan ke atas, ya. Kita pasang sarung tangan yang bersih. Jelasnya untuk pemasangan sarung tangan ini harus kita sesuaikan dengan ukuran tangan kita, ya, ukuran tangan perawat ataupun medis. Oke, ditutup. Yang selanjutnya itu kita akan seharusnya lebih efektifnya sediaan obat ini, ya, sudah kita siapkan, ya, sebelum kita ke depan pasien. Jadi kalau kita mengolah ataupun menyediakan sediaan obat ini ke pasien, dilihatnya itu bisa mengakibatkan efeknya rasa takut, ya, ada rasa
rasa takut. Ya, lebih bagusnya sebenarnya kita siapkan dulu sediaannya. Jadi di dalam bak instrumen itu sudah ada sediaan obat itu dalam kemasan ataupun dalam spray. Ya, untuk saat ini kita akan praktekkan cara untuk memasukkan obat ini ke dalam spray. Ya, langkah yang pertama, ambilkan sediaan obat. Oke. Yang selanjutnya, ini di dalam sediaan ini kemungkinan obat ini bisa sampai naik ke atas. Ya, ini harus digoyangkan supaya obatnya turun semua ke bawah. Setelah itu diperhatikan di sini ada tanda, ya, ada tanda titik ini ada artinya, ya. Titik ini menandakan bahwasanya akan dipotong sebatas itulah dia, sebatas lehernya itu, ya. Untuk memotong ini sebenarnya tidak boleh menggunakan tangan terbuka, ya. Harusnya ini dipotong dengan menggunakan gergaji obat, ya, dengan menggunakan gergaji obat. Ini ada gergaji obat sebenarnya, ya. Tapi untuk saya, kalau memang gergaji obat tidak ada, ya, kita akan potong ini dengan menggunakan kasa, ya. Jangan dipotong dengan menggunakan tangan biasa, tangan kosong, ya, karena ini bisa melukai perawat. Kemudian buang toner bagian, ya. Selanjutnya untuk speed yang digunakan, ya, yang pertama itu ini diketatkan, ya, karena di dalam kemasan ini kemungkinan dia masih longgar kalau dari pabriknya, ya. Lebih bagus kita ketatkan dulu. Kemudian di pembuka ini, ya, kita buka, ya. Kemudian diambil seperti ini. Kemudian kita akan keluarkan dulu udaranya seperti ini, ya. Oke. Apabila sudah ready, ya, kita akan tarik obatnya. Ya. Sini saya akan menarik obatnya dengan cara jarumnya dimasukkan ke dalam ampul dan ampulnya ditaruh seperti ini, dimiringkan sedikit, Dia ditunjukkan tegak lurus, ya. kemudian ditarik. Oke, ulangnya. Apabila obatnya sudah dipotong seperti ini, masukkan naknya. Kemudian ini jangan dimiringkan begini, karena akan nanti terisi udara. Jadi langsung itu tidak akan tumpah, ya. Kemudian tarik, ya, isi obatnya sampai terisi seperti ini, ya. Oke. Kemudian apabila sudah terisi, ya, kita akan kosongkan, udaranya. Oke, dengan cara ini harus tetap tertutup dan jarumnya itu lubangnya harus mengarah ke perawat. Jangan sampai nanti ada udara, ya. Kemudian, ya, langkah selanjutnya kita akan mengukur, ya, sepertiga dari sias untuk lokasi penyuntikan. Oke, silakan.
kita ukur dari tulang panggulnya dan dari tulang ekornya sepertiga sias. Lokasi penyuntikan ada di titik pertama dari tulang panggul yang sebelah dari tangan sebelah kiri. Oke. Apabila sudah ditentukan ya sepertiga dari sias ya spina iliaca ya anterior ya, ini disebut dengan tulang ekor ya, tulang ekor ataupun os coccygeus ya. Apabila sudah ditentukan lokasi penusukan ya, langkah selanjutnya itu kita hapus hamakan ya lokasi penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol. Oke, kapas alkohol berada di tangan kiri, kemudian speed berada di tangan kanan. Oke, silakan. Buka penutupnya dengan pelan. Harusnya ini tidak boleh masuk ke sini ya, karena ini masih akan ini akan mengakibatkan ini ya fatal ya, takutnya orang akan tertusuk. Jadi kita harus tetap menutupnya, kemudian membuangnya ke nyerbeken. Di sini cara menyuntikannya itu yaitu dengan 90 derajat, dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jika pasien agak sedikit gendut, ototnya sedikit ditekan, dan jika pasien agak sedikit kurus, ototnya ditarik ke atas seperti ini. Sedikit ya Pak. Dan kita absorpsi dulu. Bukan absorpsi. Setelah masuk seperti ini ya, ya, kemudian kita aspirasi ya, kita aspirasi, tarik apakah ya ada darah atau tidak ya. Oke. Setelah diaspirasi tidak ada darah, dan masukkan obat secara perlahan. Selesai, tarik jarum dan kapas alkohol untuk menekan daerah penyuntikan tadi.